Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan saudara. Kebetulan ada pertanyaan susulan dari saudara Edwardo yang dua pertanyaannya sudah saya jawab dalam 2 hari ini. Pertanyaannya begini. Jika Romo sudah ada waktu, mohon bisa dijelaskan kembali mengenai pribadi-pribadi dalam ketritunggalan Allah. Karena seringkali para penyesat mendiskreditkan Tritunggal dengan cara memframing bahwa 3 pribadi adalah 3 Allah atau Triteos. Sekedar info Romo, saat ini di media online TikTok, para penyesat makin agresif menyerang Tritunggal. Salah satunya mengenai topik yang saya angkat di atas. Terima kasih Romo. Terima kasih saudara Edwardo. Pertama-tama saya harus koreksi. Sebutan untuk apa yang mereka tuduhkan itu bahasanya salah. Tidak ada bahasa Yunani tri, theos itu tidak ada. Sebab tri itu bentuk jamak, theos itu bentuk tunggal. Kalau memang ada 3 Tuhan, 3 Allah, ya bahasa Yunani tri thei. Tulisannya T-H-E-O-I, bukan tri theos. Itu membuat bahasa Yunani yang kacau. Karena tri itu tunggal atau jamak, maka kata bendanya juga harus jamak, bukan theos, tapi thei, tri thei. Lalu tri thei artinya memang 3 ilah, 3 Allah. Nah kalau tri theos tidak ada artinya, ya. Jadi dalam beristilah saja sudah salah, lalu mengkritik makna dari teologinya, ya morat-marit lah. Nah, mari saya jelaskan. Kata yang diterjemahkan pribadi dalam bahasa Indonesia, itu sering dimengerti bahwa itu 3 perorangan. Nah, kalau artinya 3 perorangan, 3 individu, ya memang ada 3 Tuhan, 3 Allah. Tapi di dalam bahasa Yunani, kata yang akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesia sebagai pribadi itu adalah hipostasis. Dan bahasa Yunani modern tidak menggunakan kata hipostasis untuk pribadi dalam pengertian perorangan tadi. Bahasa Yunani modern menggunakan kata atomos, individu itu. Jadi kalau gitu, hipostasis itu tidak ada kaitannya dengan 3 individu berbeda-beda, lalu ngumpul jadi satu, membuat Allah yang satu. Jadi orang-orang ini adalah membuat hantu sawah dipukul-pukulin sendiri. Orang-orangan sawah. Bikin sesuatu yang tidak ada dalam teologi gereja. Nah, kata hipostasis itu sendiri kita jumpai di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Ya tentunya harus dalam bahasa aslinya. Sebab kalau terjemahan nggak akan jelas kata-kata itu muncul. Tolong bacakan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Nah, kata wujud ini terjemahannya dari kata hipostasis. Jadi kalau di sini berarti hipostasis di sini artinya bukan perorangan, bukan individu, karena di situ disebut wujud. Kalau menggunakan istilah bahasa Indonesia terjemahan dari LAI. Mari kita baca di dalam Ibrani ini dalam bahasa aslinya. Ya. Oson yang adalah apafgasma, pancaran, tisdoksis, dari kemuliaan, keharaktir, dan tindisan tepat atau gambar tepat. Seperti kalau kita punya stempel lalu kita tindaskan itu. Gambarnya itu. Ini bahasa karakter ya. Dan tindasan tepat atau gambar tepat. Tis hypostaseos aftu, dari hipostasisnya. Berarti kata hipostasis itu kata-kata Alkitab, bukan karangan-karangan gereja. Dan di dalam terjemahan LAI diterjemahkan sebagai wujud. Berarti bukan
pribadi dalam pengertian yang orang-orang ini hendak mengkarikaturkan ajaran Alkitab. Ya. Nah, kalau Kristus yang adalah pancaran kemuliaan Allah, ya berarti keluarnya dari Allah. Karena dia adalah yang menyatakan Allah sebagai sabdanya Allah. Dan dia adalah gambar tepat dari hipostasisnya Bapa. Berarti dia juga adalah satu hipostasis. Jadi dalam Allah ini, Allah itu sendiri suatu hipostasis. Dan firman-Nya juga sebagai gambar tepat dari dirinya juga hipostasis. Nah, hipostasis itu apa? Hipostasis itu sesuatu yang menggarisbawahi realita konkret. Jadi hipostasis itu artinya realita konkret. Kalau kata-kata saudara dan kata-kata saya tidak ada hipostasisnya, sebab itu hanya suara sudah keluar hilang ke udara. Tidak ada realita konkretnya. Sementara firman-Nya Allah itu punya realita konkret. Roh-Nya Allah juga punya realita konkret. Itulah sebabnya firman-Nya Allah ini bisa dikasih oleh Bapa sebelum dunia dijadikan. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Tidak mungkin sesuatu yang tidak ada konkretnya bisa dikasih ini. Berarti sebelum dunia dijadikan, Bapa mengasihi firman-Nya ini, dan hubungan kasih itu selalu hubungan timbal balik. Saya tidak bisa mengasihi sesuatu yang tidak ada realita konkretnya, tidak bisa. Nah, Allah mengasihi firman-Nya, dan karena firman ini bisa dikasihi, maka firman itu mempunyai realita konkret, mempunyai hipostasis. Nah, sebaliknya untuk membuktikan bahwa firman ini juga memiliki realita konkret, firman juga mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Nah, berarti hubungan Allah dan firman-Nya, Bapa dan Putra, itu hubungan cinta kasih timbal balik. Cinta kasih selalu berjalan dua arah dengan dua poin, subjek dan objek. Subjeknya adalah Sang Bapa, objeknya adalah firman yang dikasihinya. Nah, ini. Jadi jangan dipikirkan bahwa hipostasis itu seperti orang, itu tidak. Allah itu roh kok, apalagi firman-Nya juga berwujud roh. Tidak ada berwujud sesuatu yang seperti wujud kayak orang gitu. Nah, kalau memang ada wujud seperti ini, ya memang ada dua ilah. Itu satu. Menunjukkan, dan kita lihat bahwa firman ini dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Kalau firman ini keluar dari Allah, berarti tadinya di mana? Di dalamnya Allah. Jadi tidak terpisah. Kalau terpisah baru itu dua. Karena ini ada satu di dalam Allah. Makanya dia mengatakan aku dan Bapa itu satu. Bukan aku dan Bapa sama saja. Bukan itu artinya. Yohanes 10 ayat 40 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, kita harus kembali, jangan hanya berhenti pada terjemahan. Kembali kepada bahasa asli Yunaninya. Ego ke opatir. Jadi ego, yaitu sang putra ini, ke, dan opatir sang Bapa. Berarti mereka berdua berbeda. Ego ke opatir. En, atau head. Di dalam bahasa Yunani, kata benda termasuk angka, itu mempunyai jenis kelamin. Ada kelamin jantan. Jadi angka 1 kalau kelaminnya jantan bunyinya eis atau heis. Kata 1 kalau kelaminnya betina bunyinya mia. Dan kata 1 kalau kelaminnya netral
bunyinya hen. Contohnya, pintu itu secara realita benda itu tidak punya kelamin. Betul? Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ipen unpalin o Yesus. Maka berkatalah lagi Yesus. Amin, amin, lego imin. Amin, amin atau sesungguh-sungguhnya. Lego aku berkata imin. Oti bahwa ego emi aku ini aku adalah i sira. Sira itu pintu dan i ini menunjukkan kata benda perempuan. Emangnya kalau secara fakta pintu punya jenis kelamin? Enggak kan? Tapi di dalam tata bahasa untuk sira, untuk pintu itu jenis kelaminnya adalah jenis kelamin betina. I. Nah, logos itu jenis kelaminnya jenis kelamin jantan, ho. Jadi kalau jenis kelamin betina itu he atau i, kalau jenis kelamin jantan ho. Makanya enarchi in ho, logos. Ini jenis kelamin jantan. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30 itu, kata yang diterjemahkan sebagai satu, itu adalah kata en atau hen. Bukan is, bukan he, tapi hen. Kalau Yesus memaksudkan, aku dan Bapa adalah satu dalam arti aku ya Bapa itu. Maka jenis kata ke angka satu itu bukan hen, karena itu netral, tidak punya jenis. Padahal Bapa itu, menurut tata bahasa jenis kelaminnya apa? Opatir. Nah, kalau Yesus artinya Bapa, berarti jenis kelaminnya harus mengungkati hopatir ini. Maka bukan en, tapi his. Nah, kalau ego ke opatir, his. Dan katanya bukan esmen. Adalah. Sebab esmen itu kalau bahasa Inggrisnya we are. Kami adalah. Nah, kalau Bapa dan Yesus itu sama saja, ya tidak ada dua, tidak ada we, ya I. Maka kata bahasa Yunaninya adalah eimi. Aku dan Bapa adalah. Seharusnya emi, tapi tidak cocok dengan kata dan ini, karena dan itu selalu menunjukkan dua. Jadi seandainya ego ke patir, his emi, itu bahasa Yunani yang morat marit. Jadi bahasa Yunani yang benar terjemahannya aku dan Bapa, hen. Berarti kesatuan dalam sesuatu yang netral, yang bukan hipostasis. Jadi hipostasisnya Bapa dan Putra itu beda. Tapi ada yang menyatukan, apa itu? Itulah keilahiannya. Itulah hakikat keilahiannya, bukan hipostasisnya. Dengan demikian Bapa ya Bapa, firman ya firman, tetapi mereka satu dalam hakikat ilahinya, sebab dikatakan di situ kata adalah itu adalah kami adalah, we are. Yang dalam bahasa Yunani adalah esmen. Dan kita lihat dalam ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Menyamakan diri dengan Allah. Menyamakan diri dengan keilahiannya. Satu dalam keilahiannya pada waktu dia mengatakan en tadi. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan aku dan Bapa sama saja. Aku dan Bapa adalah satu dalam keilahiannya. Jadi istilah hipostasis itu istilahnya Alkitab. Bukan karangan gereja. Yang artinya realita konkret. Jadi Bapa itu sebagai Allah yang wujud, yang ada, dia punya realita konkret. Firman-Nya juga yang ada di dalamnya, jadi tidak ada dua Allah. Karena firman itu ada di dalam Allah.
Karena tadi dia mengatakan, aku keluar dari Bapa. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 1, kita baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama di mananya? Kalau bersama kan bukan satu orang. Oh, saya mau pergi bersama dengan diri saya, kan enggak. Firman itu bersama dengan Allah. Berarti firman dan Allah itu dua hipostasis yang berbeda, tapi bersama karena firman itu adanya di dalam Allah. Jadi karena firman ada dalam Allah, ya tidak ada dua Allah, maka tidak ada diotheos. Apalagi bahasa itu salah. Nah, Roh Kudus juga gitu. Roh Kudus itu rohnya Allah yang menghadirkan firman. Maka Roh Kudus itu harus punya realita konkret juga. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Yesus dihadirkan sebagai Tuhan pada manusia hanya oleh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu yang menghadirkan firman ini dalam keilahiannya. Padahal firman ini hipostasis. Hanya hipostasis yang dapat menghadirkan hipostasis. Di mana Roh Kudus hadir, di situ firman Allah hadir, di situ Putra Allah ini hadir. Kita baca dalam Efesus pasal 3 ayat 16-17. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Nah, dari rohnya di mana? Di dalam batin manusia, terus? Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hati. Nah, ternyata dengan rohnya hadir di dalam batinmu, yang hadir dalam hati atau batinmu siapa? Kristus. Berarti kalau gitu rohnya Allah itu menghadirkan Kristus. Kalau Kristus hipostasis, roh yang menghadirkan juga harus hipostasis. Tapi bukan hipostasis yang terpisah di luar diri Allah, tidak. Sebagaimana firman Allah itu dikatakan tadi, aku keluar dari Bapa, menurut Yohanes 8:42, berarti dia ada di dalam Bapa. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, artinya di dalam Allah. Sehingga dengan demikian tidak ada dua Allah. Demikian pula rohnya Allah ini dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, kalau roh kebenaran keluar dari Bapa, berarti asalnya di mana? Di dalam Bapa. Sama seperti firman asalnya juga di dalam Bapa dan satu di dalam Bapa. Nah, kalau Roh Kudus atau roh kebenaran itu keluar dari Bapa, berarti asalnya di mana? Ya di dalam Bapa. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Nah, rohnya manusia ada dalam manusia. Ini ada manusia namanya Daniel. Daniel punya roh. Rohnya Daniel ada di dalam Daniel. Apa dengan demikian ada dua Daniel? Enggak kan? Tetap satu kan? Demikian di dalam Daniel di samping ada rohnya, ada akal budinya yang kalau keluar dari kata-kata jadi logos. Di dalam Daniel yang satu ini ada logosnya, yang sebelum itu diucapkan namanya logika, yang setelah diucapkan itu menjadi logos, jadi kata-kata. Di dalam Daniel ini juga ada prinsip hidup yang adalah rohnya yang di dalam dirinya. Daniel, logosnya atau kata-katanya atau akal budinya dan rohnya yang tinggal di dalam dia tidak membuat adanya tiga Daniel. Demikianlah Allah, yaitu Bapa, dan firman-Nya yang ada di dalam Bapa, dan rohnya juga yang ada di dalam Bapa, tidak membuat ada tiga ilah. Maka tidak ada istilah yang tidak bisa dipertanggungjawab, tritheos, itu tidak ada kata-kata itu. Tri bentuk jamak kok, bendanya bentuk tunggal, gimana? Nggak ada. Kalau tri ya harus thei. Nggak ada tri, theos itu nggak ada itu. Bahasa apa itu? Orang Yunani nggak akan ngerti itu.
Nah, kembali kepada 1 Korintus 2 ayat 11 tadi. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi roh Allah ada di mana? Di dalamnya Allah, sebagaimana rohnya manusia di dalam manusia. Dan Allah itu siapa? Allah yang esa itu Bapa. Kita baca 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan dari Bapa ini roh itu keluar, berarti asalnya berada dalam Bapa. Demikianlah Bapa ini Allah, yang dari Allah ini firman itu keluar, yang berarti firman itu ada di dalam Allah. Jadi dalam Allah yang satu yang ada Bapa, yang Bapa ini mempunyai hakikat kealahan yang satu. Dan di dalam hakikat kealahan yang satu ini firman berada, berarti firman ambil bagian di dalam hakikat kealahan yang satu ini, tidak menjadi dua Allah. Nah, di dalam hakikat Allah yang Bapa yang satu ini, roh juga tinggal di situ, berarti juga dia ambil bagian di dalam hakikat Allah yang satu ini. Jadi 3 hipostasis tidak mempunyai 3 hakikat keilahian yang berbeda, sebab kalau ada 3 hakikat keilahian yang berbeda, memang ada 3 ilah. Tetapi karena Bapa memiliki hakikat keilahian yang satu, di mana firman-Nya juga ambil bagian di dalam hakikat keilahian yang sama yang satu itu, di mana rohnya juga mengambil bagian dalam hakikat keilahian yang sama dan satu itu, maka dikatakan bahwa Allah itu hanya satu. Firman disebut Allah bukan karena dia Bapa. Firman disebut Allah karena dia tinggal bersama-sama Bapa, ambil bagian dalam kodratnya Bapa. Roh disebut Allah bukan karena dia itu terpisah dari firman-Nya Allah dan dari Allah membentuk entitas tersendiri. Tidak, dia disebut Allah karena dia tinggalnya di dalam diri Bapa yang satu, ambil bagian dalam kodrat keilahian yang satu tadi. Jadi Allah itu satu karena Bapa itu satu, yang di dalamnya roh dan firman itu tinggal. Allah itu satu karena roh dan firman itu mengambil dalam hakikat Allah yang satu yang ada di dalam Allah itu. Kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan pada kita. Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Allah itu, roh itu Allah. Sebagaimana firman itu adalah Allah, bukan berarti ada 3 Allah. Tidak ada tritheos, itu istilah teologi dari mana, karang-karangan sendiri aja. Malulah kalau nggak tahu berteologi, jangan berteologi lah. Kembali kepada ajaran yang diajarkan para rasul yang tetap dipelihara oleh gereja. Jangan ngarang-ngarang. Jadi firman disebut Allah karena dia tinggalnya bersama-sama dalam Allah, yang dengan dia mengambil bagian dalam kodrat Allah yang satu itu. Roh juga tinggal dalam Allah dan ambil dalam kodrat Allah yang satu itu, maka dia disebut Allah. Jadi mereka disebut Allah bukan karena mereka merupakan Allah terpisah-pisah, Allah yang independen menjadi 3 ilah, tidak. Jadi Allah itu satu karena Bapa itu satu. Allah itu satu karena firman dan roh itu tinggal dalam hakikat Bapa yang satu itu. Allah itu satu karena hakikat ilahinya adalah satu. Yang selanjutnya yang perlu dimengerti adalah istilah perihoresis. Perihoresis itu saling mendiami, saling bersemayam. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Tentunya dia ngomong ini sebagai manusia, dan yang dia di dalam Bapa itu bukan wujud manusianya. Yang di dalam Bapa adalah keberadaan firman yang akhirnya menjadi daging ini. Jadi bukan dagingnya itu yang ada di Bapa, enggak. Keadaan gaibnya sebagai firman itu ada dalam Bapa. Dan Bapa ada di dalam firman, karena apapun yang ada dalam Bapa itu dinyatakannya melalui firman ini.
Seperti saya nih. Kata-kata saya ada dalam saya. Tapi saya pribadi, saya watak-watak saya tercemin dari kata-kata saya. Apakah saya sombong, apakah saya rendah hati, apakah saya itu menyenangkan atau saya membosankan, apakah saya itu tinggi, apakah saya ini pandai atau saya bodoh, semuanya tercemin dari apa yang saudara dengar ini. Berarti saya ada dalam kata-kata saya, kata-kata saya ada di dalam saya. Demikianlah Allah ada, firman ada dalam Allah, Allah ada dalam firman. Ini namanya perichoresis. Oleh karena itu Allah dan firman-Nya tidak bisa dipisah jadi dua Allah. Karena satu saling mendampingi yang lain. Nah, kalau Allah itu diam dalam firman, firman diam dalam Allah. Demikianlah Allah itu roh itu diam dalam Allah, Bapa. Bapa juga diam dalam roh. Mengapa firman roh diam dalam Bapa? Karena roh Allah itu ada di dalam Allah. Dan Allah mencurahkan kasih-Nya, mencurahkan keberadaan dirinya yang hakiki sebagai kasih, itu melalui roh ini. Kita baca di dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ya. Jadi fungsinya Roh Kudus apa di sini? Mencurahkan kasih Allah. Roh Kudus tadinya di mana? Di dalam Allah. Maka melalui Roh Kudus yang dari dalamnya ini, Allah mencurahkan hakikat dirinya sepenuh-penuhnya melalui Roh Kudus. Kepada siapa? Kepada manusia setelah ada manusia. Padahal Roh Kudus itu kekal. Kita baca dalam Ibrani pasal 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Nah, kalau roh itu kekal sebab dia itu Allah, sifatnya kekal enggak? Fungsinya kekal nggak? Padahal fungsinya apa tadi? Mencurahkan kasih Allah. Berarti kalau gitu, sejak kekal fungsinya Roh Kudus memang mencurahkan kasih Allah. Setelah ada manusia, kasih itu dicurahkan Roh Kudus kepada manusia. Sebelum ada manusia, kasih itu dicurahkan Roh Kudus kepada siapa? Kepada yang sejak kekal dikasih oleh Allah itu. Siapa itu? Firman-Nya. Jadi kalau gitu, Roh Kudus itu diam di dalam Allah, Allah juga diam dalam Roh Kudus, karena melaluinya dirinya dicurahkan pada firman. Jelas? Bapa di dalam Putra, Putra di dalam Bapa, Bapa di dalam Roh Kudus, Roh Kudus di dalam Bapa. Nah sekarang, Putra di dalam Roh Kudus. Karena apa? Karena yang telah kita baca tadi. Tak seorang pun yang dapat mengatakan Yesus Tuhan kecuali Roh Kudus. Jadi Yesus sebagai Tuhan itu dinyatakannya di dalam Roh Kudus. Dari Kristus ada di dalam Roh Kudus. Roh Kudus juga ada di dalam Kristus, karena Kristuslah yang akhirnya mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 32-33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi menerima Roh Kudus, berarti Roh Kudus menerimanya dari siapa? Dari Allah, dari Bapa. Berarti Roh Kudus keluar dari siapa? Dari Bapa. Lalu diberikan kepada Kristus yang telah dimuliakan itu, terus? Maka dicurahkannya. Itulah sebabnya mengapa Roh Kudus itu disebut Roh Bapa. Kita baca di dalam Matius 10 ayat 20 coba. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Roh Bapamu. Mengapa Roh Kudus disebut Roh Bapamu? Karena dia keluarnya dari Bapa. Jelas? Mengapa Roh Kudus disebut Roh Allah? Karena tinggalnya di dalam Allah. Jelas? Mengapa Roh Kudus disebut Roh Anak Allah? Karena diturunkannya kepada kita melalui anak Allah. Kita baca Galatia pasal 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Roh anaknya. Mengapa? Karena dicurahkannya kepada kita Roh Kudus yang sejak kekal hanya keluar dari Bapa itu, akhirnya datangnya kepada kita, dicurahkannya melalui anak tadi setelah anak itu dimuliakan.
Ya. Mengapa dia disebut Roh Kristus? Ya karena itu Kristus. Dan datangnya kepada kita adalah melalui Kristus. Coba kita baca Roma pasal yang ke-8 ayat 11. Mulai ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Nah, di sini disebut roh Allah. Kenapa disebut roh Allah? Karena dia keluarnya dan tinggalnya dalam Allah. Terus? Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus. Nah, ternyata roh Allah ini juga roh Kristus. Mengapa disebut roh Kristus? Karena dicurahkannya kepada kita melalui Kristus. Jelas ya? Jadi roh kudus yang sama, roh yang sama ini disebut roh Bapa karena memang keluarnya dari Bapa. Disebut roh Allah karena memang itu roh Allah yang tinggalnya di dalam Allah. Disebut roh anak Allah karena dicurahkannya kepada kita melalui anak Allah yang telah dimuliakan. Disebut roh Kristus karena anak Allah itulah artinya Kristus yang melaluinya roh dicurahkan. Disebut roh Yesus karena nama manusia dari anak Allah ini adalah Yesus. Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Tapi di atasnya disebut apa? Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus. Nah, di atasnya Roh Kudus. Jadi pada dirinya sendiri, rohnya Allah ini disebut Roh Kudus karena dialah yang menguduskan segala sesuatu. Atau disebut roh gitu aja. Tapi dalam hubungannya dengan Allah yang di dalamnya dia tinggal, dia disebut roh Allah. Sebagai yang keluar dari Allah yang disebut Bapa, maka dia disebut roh Bapa. Sebagai yang dicurahkan kepada kita melalui Kristus, maka disebut roh Kristus. Atau roh anak Allah, karena Kristus itu bergelar anak Allah. Atau roh Yesus, karena nama manusianya Kristus ini adalah Yesus. Jelas? Jadi ini bukan roh yang bermacam-macam, hanya satu roh. Coba kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Berapa roh? Tidak banyak. Memang dalam kitab Wahyu ada dikatakan 7 roh, tetapi itu menunjukkan tujuan karunia moral 7 buah yang diberikan Roh Kudus. Bukan rohnya itu ada 7. Rohnya satu. Terus kan ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Ya, toh? Semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Rohnya Allah satu sebab Allah itu satu dan roh itu tinggalnya dalam Allah. Dan dia konkret. Makanya dia bisa berbicara roh ini. Kisah Rasul pasal 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Berkatalah Roh Kudus. Kalau dia nggak konkret, bisa bicara nggak? Ya kan? Nah, kita baca lagi tadi di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 6 dan 7 tadi. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka. Ya, terus? Untuk memberitakan Injil di Asia. Terus? Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Oke. Melarang, tidak mengizinkan tindakan dari realita konkret. Dan kata Asia di situ maksudnya bukan Cina atau daerah Asia. Itu provinsi di zaman Romawi, salah satu provinsi di negara Turki sekarang. Namanya Asia Minor. Jadi ada satu polemik Islam mengatakan Yesus Roh Kudus melarang Paulus mengabarkan Injil ke Asia. Maksudnya Asia ini belum ada Asia ini di zaman itu. Zaman itu adalah provinsi kecil namanya Asia Minor. Ya. Ini orang ngawur aja nggak tahu sejarah ya. Jadi kalau begitu saudara, Roh Kudus bisa bicara, Roh Kudus bisa mencegah. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa. Nah, kalau tidak punya realita konkret bisa berdoa tidak? Tidak. Jelas ya? Roh ini berdoa. 1 Korintus 2 ayat 10.
Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Nah, yang tidak punya realita konkret bisa menyelidiki? Enggak. Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Nah, yang tidak punya realita konkret bisa berduka atau didukakan. Tidak. Jadi, Roh Kudus juga punya realita konkret. Firman juga realita konkret. Lah kalau saya punya roh tapi nggak ada realita konkretnya, kalau wujud keluar wujudnya nafas, sudah itu hilang. Ada realita konkretnya. Bisa kita pegang ini rohnya Romo Daniel. Nggak bisa. Sementara rohnya Allah bisa. Oleh sebab itu rohnya Allah disebut hipostasis dan tinggalnya di mana? Di dalam Allah. Firman-Nya Allah juga disebut hipostasis, makanya bisa dikasihi dan bisa mengasihi. Tinggalnya di mana? Di dalam diri Allah Bapa yang satu, di dalam hakikat Allah yang satu. Jadi saya ulang kembali. Putra tinggal di dalam roh. Karena roh itu yang menyatakan putra sebagai Tuhan. Tapi roh juga tinggal dalam putra. Kenapa? Karena dia yang mencurahkan kasih Bapa kepada putra, berarti dia tinggal di sana. Inilah namanya perichoresis, saling mendiami. Bapa dalam putra, putra dalam Bapa, putra dalam Roh Kudus dalam putra, Roh Kudus dalam Bapa, Bapa dalam Roh Kudus. Bisa dipisahkan deh. Kalau satu mendiami yang lain ini. Hanya di dalam angan-angan kita bisa memisahkan, tapi dalam realitanya tidak, karena satu di dalam dirinya Allah. Jadi Allah itu satu karena Bapa sebagai sumbernya itu satu. Sumber kealahan. Allah itu satu karena baik firman maupun roh tinggal di dalam hakikat Allah sang Bapa yang hanya satu itu. Dan Allah itu satu karena tiga hipostasis itu satu mendiami yang lain, yaitu perichoresis. Jadi bukan tiga entitas yang terpisah-pisah berbeda-beda. Kalau terpisah-pisah berbeda-beda tidak sama hakikatnya, ya memang tiga Allah. Tapi Alkitab tidak mengajarkan begitu, ajaran gereja juga tidak begitu. Nah, karena tiga-tiganya Bapa sebagai sumber keilahian, sumber dari rohnya dan firmannya, firman tinggal dalam hakikat yang sama, Roh Kudus tinggal di dalam hakikat ilahi yang satu ini. Kalau begitu ada berapa kasih? Ada berapa kasih Allah? Ya satu yang sumbernya dari Bapa, dicurahkan oleh Roh Kudus, tinggal di dalam firman, dan firman itu mengembalikan kasih yang sama itu. Jadi di dalam Allah yang memiliki roh dan firman ini, kasih Allah itu tinggal dalam Bapa, melalui rohnya, dicurahkan pada putra, dan sebaliknya. Jadi dalam diri Allah itu tidak ada tiga kasih yang berbeda. Kasih yang sama, diam dalam Allah, diam dalam firman-Nya, dan dalam rohnya. Demikian juga dengan sifat-sifat Allah yang lain. Apa yang dimiliki oleh Bapa, kuasanya, kasihnya, kemuliaannya, dan semuanya itu juga dimiliki oleh putra. Yohanes 17 ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu. Iya tuh. Yang milikku bukan hanya sekedar milik manusia saja, dalam arti murid-muridnya. Tapi apapun yang dimiliki Yesus adalah miliknya Allah terus. Dan milikmu adalah milikku. Yang dimiliki Bapa apa ya? Kasih, ya kuasa, ya kemuliaan. Semuanya itu miliknya Kristus juga. Berarti sifat-sifat Allah yang satu itu ada di dalam Bapa dan juga ada dalam Putra. Jadi tidak ada dua kemuliaan atau tiga kemuliaan. Yohanes 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Terus? Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Terus? Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Terus?
Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Terus? Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Terus? Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku. Nah, jadi apa yang Bapa punya, itulah yang Kristus punya, itulah yang dikaruniakan oleh kepada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memiliki semuanya dari Kristus, Kristus memiliki semuanya dari Bapa. Apa yang miliknya Bapa itu miliknya Kristus, dan itu juga miliknya Roh Kudus. Jadi di dalam Tritunggal itu tidak ada 3 kekuasaan yang berbeda, tidak ada 3 kemuliaan yang berbeda, tidak ada 3 keagungan yang berbeda, tidak ada 3 kerajaan yang berbeda, karena baik firman maupun roh tinggal di dalam Bapa yang satu ini, memilih hakikat yang satu, dan memilih segala sesuatu yang satu dimiliki oleh yang lain. Dengan demikian, di dalam diri Allah ini hanya ada satu kehendak. Tidak ada kehendak yang berbeda-beda, membuktikan mereka bukan 3 entitas yang berbeda, bukan 3 ilah. Kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayatnya 19. Maka Yesus menjawab mereka dan katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Anak tidak mengerjakan apa-apa dalam dirinya sendiri, bukan dalam pengertian dia hanya sekedar makhluk, bukan. Itu tafsiran Islam. Anak sebagai firman tidak dapat melakukan sesuatu kalau tidak dikehendaki oleh yang punya firman. Contohnya saya punya kata-kata. Kalau saya tidak menghendaki kata-kata saya itu keluar, muncul mengatakan ini, bisa kata itu muncul keluar? Saya tutup, tidak mau ngomong. Tidak akan kata itu meloncat dari pipi saya keluar gitu. Tidak akan kata itu meloncat dari hidung saya keluar sendiri. Firman tidak dapat melakukan apa-apa tanpa dikehendaki oleh Bapa. Kata-kata saya tidak dapat mengatakan apa-apa kalau saya tidak kehendaki. Karena memang firman diutus bukan untuk mengikuti kehendaknya sendiri sebagai manusia, tapi kehendak dia yang mengutusnya, sebab kehendaknya firman dan kehendaknya Bapa adalah satu. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Berarti ada berapa kehendak kalau gitu? Satu yang dilakukan oleh firman, tapi itu kehendaknya Bapa. Di dalam Tritunggal hanya ada satu kehendak ilahi, di dalam Tritunggal hanya ada satu kasih ilahi, di dalam Tritunggal ada satu kuasa ilahi, di dalam Tritunggal ada satu kemuliaan ilahi, dan semuanya. Pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa? Terus kan? Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Terus? Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Itu. Dia tidak melakukan apa-apa karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Berarti dalam Tritunggal hanya satu kehendak. Kehendak ilahi. Yang dimiliki oleh Bapa, dilaksanakan Putra, dan diberi kuasa oleh Roh Kudus. Nah, kalau sumbernya satu, hakikatnya satu mendiami yang lain, mempunyai kehendak satu, mempunyai kuasa satu, mempunyai kasih yang satu, ada berapa Allah ini kalau gitu? Ya satu. Jadi Tritunggal itu bukan 3 Allah yang berbeda-beda. Bukan tuduhan yang ngawur triteos itu, sebab kata itu tidak dimengerti orang. Ya, jadi Tritunggal itu satu, dan pengertian pribadi itu bukan perorangan individu yang terpisah-pisah. Pribadi itu dari kata hipostasis yang kita jumpai kata-kata itu dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Jelas ya kalau begitu? Jadi saya ulang. Tritunggal itu satu karena sumber daripada firman dan Bapa itu Bapa yang adalah satu. Allah yang satu itu Bapa, di dalam Bapa ada firman dan Roh. Tritunggal itu satu karena baik firman maupun roh tinggalnya dalam Bapa, ambil bagian dalam kodrat keilahian yang satu miliknya Bapa, sehingga mereka punya kodrat Allah.
Berapa kodrat Allah? Berapa hakikat Allah? Satu. Tritunggal itu satu karena satu mendiami yang lain. Bapa dalam Putra, Putra dalam Bapa, Bapa dalam Roh Kudus dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam Putra. Ya. Dan Tritunggal itu satu Allah karena kehendak ilahi hanya satu yang tinggal di dalam Putra, Roh Kudus, meskipun sumbernya dari Bapa. Tritunggal itu satu karena hanya satu hidup. Hidupnya Putra itu berasal dari Bapa. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 26. Seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya. Nah, berarti anak punya hidup asalnya dari mana? Dari Bapa. Ada berapa hidup kalau gitu? Satu hidup yang tinggal dari Bapa dan Putra. Nah, Roh Kudus karena tinggalnya dalam Bapa, dia juga punya hidup. Kita baca Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup. Nah, Roh memberi hidup. Kalau dia bisa memberi hidup, punya hidup tidak dalam dirinya? Ya punya. Di dalam Allah itu satu, karena Tritunggal itu satu, karena hanya satu hidup yang berasal dari Bapa, yang dikaruniakan pada firman, dan disalurkan pada manusia oleh Roh Kudus. Dan Tritunggal itu satu Allah karena kehendaknya satu. Tritunggal itu satu Allah, kasihnya satu. Tritunggal itu satu Allah, kuasanya satu, kemuliaannya satu, semuanya serba satu. Yang serba satu tidak mungkin tiga Allah. Ya. Jadi Tritunggal itu adalah satu Allah karena semuanya serba satu. Bukan tiga Allah, bukan karangan-karangan yang namanya Triteos tadi, karena itu tidak ada istilah teologi seperti itu, dan itu tidak ada di dalam bahasa Yunani. Sudah ya, saudara? Saya kira itulah yang dapat saya jelaskan. Semoga saudara yang menyesatkan orang ini kembali kepada kebenaran. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.